Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Melalui video ini, Ibu berharap kalian tetap aktif belajar di rumah, tetap semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas sosial. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar apa yang Ibu sampaikan nanti bisa dengan mudah kalian terima. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu akan sedikit mengulas materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Nah, betul sekali, yaitu mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Apa itu sumber daya alam? Yaitu sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkannya. Nah, alhamdulillah, berarti masih pada ingat ya. Nah, sekarang lanjut ke materi hari ini, yaitu mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Nah, yang pertama itu ada jumlah penduduk. Nah, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015. Jumlah penduduk di Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah negara Cina, yaitu 1.372 juta jiwa. Yang kedua, India, 1.314 juta jiwa. Dan Amerika Serikat, 321 jiwa. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang sangat rendah. Dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang kedua itu ada persebaran penduduk. Nah, persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Nah, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenal dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah tersebut. Beberapa daerah di Indonesia
mendapati penduduknya masih sangat sedikit atau masih berkurang jumlah penduduk. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk 137 juta jiwa pada tahun 2010. Pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa. Jika seluruh penduduknya dijumlahkan, tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Yang ketiga, ada komposisi penduduk. Komposisi kependudukan yaitu mengelompokkan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penemuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya ada komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tanggal seperti dari 0 sampai 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun atau lebih. Nah, komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu. Seperti dari 0 sampai 5 tahun itu usia balita. 6 sampai 12 tahun itu usia SD. 13 sampai 15 tahun itu usia SMP. Tahun 16 sampai 18 itu usia SMA. 19 sampai 24 itu usia perguruan tinggi. 25 sampai 60 tahun itu usia dewasa. Dan 60 tahun ke atas itu usia lanjut. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, usia 0 sampai 14 tahun itu usia belum produktif. 15 sampai 64 itu usia produktif. Selanjutnya ada komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui, karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan kemampuan penduduk tersebut. Yang keempat itu ada pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk yaitu keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk.
Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk, yaitu imigrasi. Sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar, yaitu emigrasi. Penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama itu pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Dan yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyak penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan sangat tinggi. Yang kelima, arus urbanisasi sangat tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Yang terakhir, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Selanjutnya itu ada keragaman etnik dan budaya. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan penduduk melalui berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, seperti program beasiswa, adanya bantuan operasi sekolah atau BOS, program wajib belajar, dan sebagainya. Walaupun demikian, karena banyaknya hambatan yang dialami, maka hingga saat ini tingkat pendidikan bangsa Indonesia masih tergolong rendah. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang sangat beragam. Suku bangsa juga sering disebut etnik. Menurut Koenjer-Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bangsa. Nah, jadi suku bangsa adalah gabungan yang dibedakan dari golongan-golongan sosial, sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri suku bangsa memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya yaitu bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Nah, keragaman tersebut dipengaruhi faktor lingkungan, yaitu masyarakat yang tinggi di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian, sehingga berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu, daerah pantai akan mempengaruhi masyarakatnya untuk mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dan berkembangin kehidupan sosialnya masyarakat nelayan. Keragaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia. Misalnya dalam bentuk tarian, nyanyian. Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Begitu juga dalam hasil karya. Setiap daerah mempunyai hasil karya yang berbeda dan menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikannya. Ada sebagian warga Indonesia yang tidak mengetahui ragam budaya.
di Indonesia. Salah satunya budaya melukis, tubuh di Mentawai, Sumatera Barat. Tindik sebagai tanda kedewasaan dan masih banyak kebudayaan lainnya yang belum tereksplorasi. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada rumah adat. Indonesia kaya akan budaya, dengan terdapatnya wujud keanekaragaman budaya bangsa kita yang tersebar di berbagai provinsi pada umumnya. Hal yang paling konkret yaitu adanya rumah adat di setiap daerah provinsi di negara kita. Contohnya yaitu rumah adat Kongbade dan Lami. Dan yang kedua itu ada pakaian adat tradisional di Indonesia. Begitu banyak dan beragam, ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya, yang seharusnya kita jaga dan dilestarikan, karena kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikannya, lantas siapa lagi? Nah, jangan sampai kita menjadi peduli ketika budaya-budaya kita diklaim oleh negara lain. Nah, contoh dari pakaian adat tersebut yaitu pakaian adat tradisional Biliu dan Makuta dari Sulawesi Tengah, dan pakaian adat tradisional Ngambe dari Gorontalo. Dan yang terakhir itu ada tarian daerah. Nah, tarian merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian setiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri, biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Nah, contoh dari tarian tersebut yaitu tari Saudati dari Aceh dan tari Legong dari Bali. Nah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai, yaitu mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Sekarang Ibu akan menyimpulkan dari materi tersebut, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 56 juta jiwa. Nah, jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk yaitu merupakan perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan, yaitu migrasi. Nah, jangan lupa mengerjakan evaluasi yang ada di e-learning. Dan untuk materi minggu depan yaitu kondisi alam di Indonesia. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ibu cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.